Praomok berlari dengan penuh semangat menuju lapangan sepak bola untuk melihat pertandingan pujaan hatinya yang bernama Chalun Thorn, yang biasa dipanggil Lan. Begitu dia tiba, Lan menoleh ke arahnya dan tersenyum dengan sangat manis. Sayangnya, senyuman itu bukan ditujukan untuknya, tapi untuk seorang gadis cantik yang duduk di bangku penonton. Mook jelas kecewa, tapi rasa kecewa itu hilang saat dia menatap cincin berlian yang terpasang di jari manisnya. Itu adalah cincin pernikahannya dengan Lan. Pernikahan itu bukan pernikahan resmi dan bukan dilakukan atas dasar cinta. Selama prosesi pertukaran cincin, Lan juga kelihatan tidak suka. Tapi, dia terpaksa melakukan pernikahan tersebut atas paksaan kedua orang tuanya. Menurut orang pintar yang menyuruh diadakannya pernikahan tersebut, elemen api Lan lemah sehingga membuatnya mudah sakit. Karena itu, dia harus menikahi wanita yang lahir pada hari ke-15 bulan sabit keempat. Pernikahan itu akan membuat keduanya saling melengkapi dan memperkuat elemen mereka. Berbanding terbalik dengan Lan yang tidak menyukai pernikahan tersebut, Mook sangat menyukainya. Makanya, di tengah pertandingan sepak bola, Mook berlari ke area pemandu sorak dan merebut toa yang dipegang pemandu sorak. Dengan toa tersebut, dia berteriak menyatakan cintanya pada Lan. Dia juga menyatakan kalau Lan pasti juga mencintainya, jadilah pacarnya. Teriakan itu benar-benar membuat Lan terkejut hingga dia gagal menendang bola yang ada di hadapannya untuk mencetak gol. Dengan penuh amarah, dia menghampiri Mook sambil menyebutnya gila. Siapa yang mau mencintaimu? Meski hanya kau gadis di dunia ini, aku tidak akan memilihmu, teriak Lan. Suaranya cukup keras hingga terdengar ke bangku gadis yang disukainya. Dan bertahun-tahun kemudian, Mook remaja tumbuh menjadi wanita cantik dan menawan. Dia kini bekerja sebagai DJ di sebuah klub di Korea Selatan dengan nama DJ Prao. Dan saat ini, di tempatnya bekerja, Lan dan sahabatnya, Marut, sedang berada di dalam mobil dan menyaksikan penampilannya. Keduanya terlihat terpesona dengan penampilan Mook. Begitu penampilan Mook selesai, Lan segera keluar dari mobilnya untuk menemui Mook. Ruth tidak mau kalah, jadi dia ikutan keluar. Yang berhasil menemukan Mook duluan adalah Lan. Lan sudah tidak mengenali Mook lagi, yang penampilannya sudah jauh berbeda dibandingkan dulu. Dia sempat berbasa-basi, menanyakan, apakah mereka pernah bertemu? Mook dengan cool menyindir kalau itu kalimat klise. Lan tidak menyerah dan malah semakin bertingkah agresif. Dia menyatakan rasa sukanya pada Mook. Mook menyindirnya yang terlalu cepat menyatakan rasa suka pada pertemuan pertama. Bukannya menyerah, Lan malah menyentuh lengan Mook dan bicara dengan gaya menggoda kalau mereka bisa saling mengenal semalaman. Saat Mook tidak memberikan respon, dia semakin berani mendekatkan wajahnya untuk mencium Mook. Tapi, aku tidak menyukaimu, ujar Mook, berbisik di telinga Lan yang mencoba menciumnya. Lan kaget dengan penolakan tersebut. Tambah kaget, saat Mook mencengkeram kerah bajunya dan berteriak dengan bahasa Korea meminta tolong karena Lan melecehkannya. Ruth yang tiba terlambat, langsung menarik Lan untuk kabur. Manajer Mook, Oak, yang mendengar teriakan Mook dari ruangannya, segera keluar dan berteriak memanggil penjaga agar mengejar Lan dan Ruth. Oak beneran khawatir kalau Mook benar-benar dilecehkan. Tapi, dengan senyum misterius, Mook menjawab, "Kau pikir mereka bisa mengusikku?" Jawaban itu membuat Oak tersenyum simpul dan menyebutnya jahat. Lan dan Ruth berusaha kabur dari kejaran para penjaga dengan bersembunyi di gang kecil. Lan sangat kesal karena merasa dipermainkan oleh Mook dan bertekad akan balas dendam kalau bertemu lagi. "Kau masih ingin menemuinya lagi? Kau tidak jera?" "Kenapa aku harus jera? Aku tidak mau menemuinya lagi." "Jadi, kau tidak mau berurusan dengannya lagi?" tanya Ruth, memastikan. "Tidak, kenapa kau bertanya?" Tidak ada jawaban dari Ruth. Dia segera mengalihkan fokus dengan menganalisa keadaan sekitar dan merencanakan jalur kabur terbaik. Dia juga menyarankan agar mereka berpencar untuk mengalihkan perhatian para penjaga dan nanti bertemu di hotel. Rencana Ruth berhasil. Para penjaga teralihkan olehnya sehingga Lan bisa kabur dan kembali ke hotel lebih duluan. Sayangnya, ada hal tidak terduga terjadi. Ada seorang pria bermasker yang sedari tadi sudah menguntit Lan. Lan juga bisa merasakan ada seseorang yang mengikutinya, tapi saat dia menoleh, tidak ada siapapun di belakangnya. Ruth masih berusaha kabur dari para penjaga. Dia sampai melepas jasnya untuk mengecoh. Mook dan Oak berjalan-jalan di sekitar. Kebetulan sekali, di dekat sana ada pertunjukan jalanan. Jadi Oak mengajak Mook untuk menonton sebentar.
Dan secara kebetulannya lagi, Mook melihat Lan yang berjalan tergesa-gesa dan seorang pria mencurigakan mengikuti di belakangnya. Ruth sampai di tempat pertunjukan jalanan tersebut. Dia memutuskan bersembunyi di balik kerumunan tersebut agar para penjaga tidak menemukannya. Agar semakin tidak bisa ditemukan, Ruth menundukkan badannya dan berpura-pura mengikat ulang tali sepatu orang yang ada di hadapannya, Oak. Rencananya berhasil karena para penjaga terkecoh dan akhirnya bubar. Tapi ada satu hal yang di luar perkiraannya. Oak malah terpesona pada tindakannya. Dari sorot matanya, terlihat kalau dia menyukai Ruth. Ngomong-ngomong, Oak adalah pria loh. Lan berusaha menyergap orang yang mengikutinya di sebuah jalan kecil. Yang dilakukannya adalah pilihan yang salah karena si pria mempunyai kemampuan bertarung di atasnya. Dengan mudah, pria penguntit itu menghajar Lan dan menyudutkannya ke gang kecil nan sepi. Saat Lan terus memberontak dan melawan, pria itu langsung mengeluarkan pistolnya, memasang perendam dan mengarahkannya ke Lan. Dengan sisa tenaga terakhir, Lan berusaha kabur. Tembakan pistol si pria berhasil menyerempet lengan tangannya. Saat dia sudah tersudut itu, tiba-tiba seseorang menarik dan membantunya bersembunyi. Orang itu adalah Mook. Dia memberi tanda agar Lan diam. Tapi, Lan malah menjerit kesakitan karena tangannya yang tertembak dipegang oleh Mook. Mook tidak hilang akal. Saat mendengar suara kaki mendekat, Mook segera melepas jaket dan topinya, memasangkannya pada Lan. Kemudian, menciumnya. Itu adalah hal yang pernah menjadi tekad Mook remaja. Menjaga Lan. Saking menjaganya, saat melihat Lan terjatuh di tengah pertandingan bola, Mook segera berlari dan menggendong Lan dengan gendongan ala putri. Lan tentu malu setengah mati karena Mook menggendongnya demikian di hadapan banyak orang. Karena itu, dia terus berteriak menyuruh Mook menurunkannya. Dia juga terus-terusan memanggil Mook dengan sebutan itik buruk. Tapi, Lan tidak suka pada perhatian berlebihannya itu, dan mencitak kepalanya sambil terus memanggilnya, itik buruk rupa. Beraninya kau berkata seperti itu tentang istrimu. Istri berdasarkan takhayul tidak masuk hitungan, balas Lan. Jangan kembali padaku jika kau bernasib sial, peringati Mook, kesal. Dan sekarang, karena Mook, nyawa Lan selamat. Pria yang mengejarnya salah mengira mereka sebagai pasangan yang sedang berciuman di gang sepi, sehingga dia mengabaikan mereka. Lan terbuai dengan posisi wajah Mook yang begitu dekat dengannya. Mook ternyata tidak benar-benar mencium Lan. Dia hanya mendekatkan wajah dan tetap membuat batas antara bibirnya dengan bibir Lan menggunakan jarinya. Mereka tidak berciuman, hanya kelihatan seperti itu, hingga memastikan si penguntit benar-benar pergi. Setelah memastikan hal itu, dia segera mendorong Lan agar melepaskan pelukannya. Dia juga menarik Lan untuk kabur dengannya ke tempat yang lebih ramai. Mook benar-benar khawatir pada Lan. Dia memeriksa luka tembak Lan dan lega karena luka itu tidak dalam, hanya goresan. Setelah memastikan keadaannya baik-baik saja, Mook pun mau pergi. Tapi, Lan malah menarik tangannya dengan kasar dan menuduh kalau ini adalah perbuatan Mook. Dia menuduh Mook menyewa orang untuk menyerangnya kemudian berpura-pura muncul menyelamatkannya seperti pahlawan agar dia terkesan dan jatuh cinta padanya. Dia dengan sangat yakin berujar kalau Mook menyukainya. Mook sangat kesal mendengar tuduhan tidak beralasan itu. Memangnya siapa Lan hingga dia harus melakukan hal kotor seperti itu hanya demi mendapatkan perhatiannya? Aku tidak cukup menyukaimu hingga mempertaruhkan nyawaku, tegas Mook. Jika dia tidak bekerja untukmu, lantas siapa? Mana aku tahu. Mungkin mereka ingin menyakitimu karena sikapmu. Daripada menyalahkanku, berterima kasihlah kepadaku karena aku bertaruh nyawa untukmu. Kau berutang padaku. Sikap Lan benar-benar congkak. Alih-alih mengucapkan terima kasih, dia malah merendahkan Mook dengan menanyakan apakah dia ingin uang atau dirinya. Dia mendekatkan wajahnya ke Mook. Saat Mook tidak menghindar, dia menuduhnya menyukainya. Jangan menyangkalnya. Mook kehilangan kesabaran dan menendang itu Lan agar dia berhenti bersikap angkuh. Dia juga memperingati akan menghabisi Lan jika dia terus melecehkannya. Sebelum pergi, Mook mengambil topinya yang masih dipakai Lan. Lan juga nggak bisa ngapa-ngapain karena menahan sakit. Si pria penguntit yang kehilangan jejak kembali ke tempat pertama untuk memeriksa ulang. Dia melewati gang tempat Mook dan Lan tadi dan melihat ada bekas ceceran darah di lantai yang belum mengering. Si pria mencengkeram tangannya dengan erat, menunjukkan kemarahannya. Ruth dan Lan akhirnya bertemu kembali di depan hotel.
Ruth tentu kaget saat bertemu Lan sudah dalam keadaan terluka dan tertembak. Tidak jauh dari sana, Mook memperhatikan keduanya. Dia mengikuti Lan dan memastikannya dalam keadaan aman. Setelah melihat Lan kembali dengan aman ke hotel, Mook kembali ke tempat pertunjukan jalanan tadi. Oak menunggunya dengan khawatir karena dia tiba-tiba menghilang. Dan sekarang, dia kembali dengan mantel yang terkena darah. Mook meyakinkan kalau dia baik-baik saja, dan ini bukanlah darahnya. Karena Oak kelihatan sangat khawatir, Mook menceritakan semua yang terjadi tadi. Oak sangat marah karena Mook melakukan hal membahayakan seperti tadi, dan bukannya menelpon polisi. Mook juga nggak kepikiran, dan tanpa sadar sudah membantu Lan. "Kenapa kau membantunya?" tanya Oak. "Mook, kau tidak suka pria itu, tapi tetap membantunya. Kurasa ada alasan lain." "Itu karena dia mengenali Lan, cinta pertamanya." "Mungkin takdir mempertemukan kalian lagi," goda Oak. "Omong kosong, ini bukan takdir, tapi nasib sial." Oak tidak bisa dibodohi. Dia meminta Mook menjawab pertanyaannya dengan jujur. Apa dia masih mencintai Lan? Pertanyaan itu membuat Mook teringat masa remajanya kembali. Dulu, di sebuah kafe, Lan dengan suara keras memberitahu Mook kalau dia tidak mencintai Mook. Tidak akan pernah mencintainya. Mook tidak bisa menerima hal itu dan berteriak kalau Lan mencintainya. Harus mencintainya. Berhenti melantur. Kau hanya itik buruk rupa. Kita menikah karena orang tua kita percaya pada tahayul bodoh. Ingat ini. Kau menyebalkan bagiku. Jika harus sakit atau mati, daripada bersamamu, lebih baik aku mati daripada hidupku hancur karenamu. Ucapan Lan tersebut sangat menyakiti hati Mook, hingga Mook menyiram wajahnya dengan segelas air yang ada di meja. "Aku mengutamakanmu daripada diriku. Aku lebih peduli padamu daripada nyawaku sendiri. Tapi bagimu aku menyebalkan. Baiklah, jika menurutmu orang lain lebih baik dariku, pergilah. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku akan menjauh dari hidupmu selamanya. Meski kau tidak pergi dari hidupku, aku akan menjauh darimu. Aku tidak menginginkan orang menjijikan sepertimu," teriak Lan. Dan kenangan menyakitkan itu masih berbekas di hati Mook. Karena itu, jawaban atas pertanyaan Oak barusan adalah, dia tidak mencintai Lan. Meskipun hanya Lan pria di dunia ini, dia tidak menginginkannya. Di hotel, Ruth membantu mengobati luka Lan. Untunglah luka tembaknya hanya luka gores. Tapi, apa Lan yakin tidak mau melapor ke kantor polisi? Lan yakin. Alasannya karena mereka bukan di Thailand dan prosesnya akan merepotkan. Tapi, Lan tetap saja yakin kalau penyerangnya itu adalah salah satu penjaga atau penggemar DJ Prau.